Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai komunikasi organisasi. Di mana kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, saya Sari Huta Barat sebagai moderator, dan bersama rekan saya, Kairani Aulia Rahma dan Puja Oktavia Yosrianti. Yang pertama di sini saya ingin membacakan latar belakang dari materi kami. Adapun latar belakang kami, dalam menjalin relasi dengan orang lain, kita membutuhkan komunikasi dalam dunia kerja. Komunikasi merupakan satu hal yang paling penting dan menjadi bagian dari tuntunan profisiensi komunikasi, provinsi atau keahlian. Komunikasi terjadi jika seseorang ingin menyampaikan informasi kepada orang lain, dan komunikasi tersebut dapat berjalan baik dan tepat, dan jika penyampaian informasi tadi menyampaikannya dengan patut, dan penerima informasi menerimanya tidak dalam bentuk distorsi. Penyebab rusaknya hubungan antar individu dalam suatu organisasi, misalnya antara manajer atau supervisor dengan karyawan atau di antara karyawan itu sendiri, adalah adanya miskomunikasi yang terjadi. Untuk bisa berkomunikasi dengan baik, dibutuhkan tidak hanya bakat, tapi terutama kemauan untuk melakukan proses belajar yang kontinu. Keterampilan berkomunikasi yang baik meliputi kemampuan dasar untuk mengirim dan menguraikan pesan secara akurat dan efektif untuk memperlancar pertemuan. Untuk memahami cara terbaik dalam penyebaran informasi dalam sebuah organisasi, serta untuk memahami makna simbolis tindakan-tindakan seseorang sebagai manajer, komunikasi adalah suatu pertukaran, sebuah konsep yang sederhana tetapi vital. Selanjutnya materi pertama akan dibacakan oleh Kairani. Kepada Kak Kairani dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu tentang definisi komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah suatu komunikasi yang terdiri dalam suatu organisasi tertentu. Kalau dalam organisasi dikenal adanya struktur formal dan informal, maka dalam komunikasinya yang kiranya juga amat penting dikemukakan sebagai unsur kontinum yang ketiga ialah komunikasi antar pribadi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Selanjutnya, yang kedua yaitu fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsinya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih baik dan tepat waktu. Yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga yaitu fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih baik suka untuk mempersuasi bahwasannya daripada memberi perintah. Yang keempat yaitu fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan yang baik. Materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi formal. Merupakan cara komunikasi yang didukung dan mungkin dikendalikan oleh manajer. Contohnya adalah newsletter, memo reguler, laporan, rapat staf, dan lain-lain. Yang kedua yaitu struktur wewenang. Perbedaan status dan kekuasaan dalam organisasi membantu menentukan siapa yang berkomunikasi dengan
enak kepada siapa. Selain itu, isi dan akurasi komunikasi juga dipengaruhi oleh perbedaan wewenang. Yang ketiga yaitu spesialisasi pekerjaan. Biasanya akan mempermudah komunikasi dalam kelompok yang berbeda-beda. Anggota suatu kelompok biasanya memiliki jargon pandangan mengenai waktu, sasaran, tugas, dan gaya pribadi yang sama. Yang keempat yaitu kepemilikan informasi. Setiap individu mempunyai informasi yang unik dan pengetahuan mengenal pekerjaan mereka, yang merupakan semacam kekuasaan bagi individu-individu yang memilikinya. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Puja Octavia Yasrianti. Kepada Puja Octavia Yasrianti dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan melanjutkan materi dari Kairani. Selanjutnya yaitu pendekatan komunikasi organisasi. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan makro. Dalam pendekatan makro, organisasi dipandang sebagai suatu struktur global yang berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, pendekatan mikro. Pendekatan ini terutama memfokuskan kepada komunikasi dalam unit dan subunit pada suatu organisasi. Selanjutnya, komunikasi untuk mengetahui rasa kepuasan kerja dalam organisasi. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan individual. Pendekatan individual berpusat pada tingkah laku komunikasi individual dalam organisasi. Yang kedua yaitu pendekatan sistem. Menurut Carl Weick, pelopor pendekatan sistem informasi menganggap struktur hierarki garis rantai komando komunikasi prosedur operasi standar merupakan musuh dari inovasi. Pendekatan budaya. Asumsi interaksi simbolik mengatakan bahwa manusia bertindak tentang sesuatu berdasarkan pada pemaknaan yang mereka miliki tentang sesuatu itu. Yang keempat, pendekatan kritik. Menurut Standes, menganggap bahwa kepentingan-kepentingan perusahaan sudah mendominasi hampir semua aspek lainnya dalam masyarakat. Selanjutnya, alur komunikasi. Merupakan ciri-ciri arah dan alur komunikasi organisasional dan mereka menggambarkan saluran komunikasi formal dan informal. Alur komunikasi diatur di dalam organisasi. Ada secara implisit dan implisit. Pembatas pada siapa dapat berkomunikasi dengan cara bagaimana, tentang apa, dan untuk tujuan apa. Selanjutnya yaitu dimensi komunikasi. Yang pertama, downward communication, yaitu komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahnya. Fungsi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu pemberian atau penyimpanan instruksi kerja. Yang kedua, penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan. Yang ketiga, penyampaian informasi mengenal peraturan-peraturan yang berlaku. Yang kedua, upward communication, yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya. Ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai penyampaian informal tentang pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan. Dan yang terakhir, penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan. Yang ketiga yaitu horizontal communication, yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara, yang berfungsi sebagai memperbaiki organisasi tugas, upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi, dan upaya pemecahan konflik. Yang keempat, interline communication, yaitu tindak komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional,
Spesialis staf biasanya paling aktif dalam komunikasi lintas saluran ini, karena biasanya tanggung jawab mereka berhubungan dengan jabatan fungsional. Karena terdapat banyak komunikasi lintas saluran yang dilakukan spesialis staf dan orang-orang lainnya yang perlu berhubungan dalam rantai-rantai perintah lain. Diperlukan kebijakan organisasi untuk membimbing lintas saluran. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puja. Baik, kesimpulan dari materi kami. Jadi dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Proses komunikasi berbeda-beda tergantung dari metode dan teknik yang dipergunakan, media yang dipakai, prosesnya, faktor-faktor yang menjadi penghambat, dan sebagainya. Selain hal tersebut, komunikasi juga tergantung pada jenis organisasi, sifat organisasi, dan lingkup organisasi dengan memperhitungkan situasi tertentu pada saat komunikasi dilancarkan. Sekian dari materi kelompok 2, terima kasih.